Lu pernah mikir gak sih, kenapa kalau kita nge-scroll TikTok, algoritma di dalamnya itu kok bisa tahu lagu atau video apa yang bakal bikin kita ketagihan? Bukan karena AI-nya cenayang, tapi karena dia punya data semua tingkah laku kita dari A sampai Z, dan dia jago banget nyari polanya. Nah, sekarang bayangin, kemampuan nyari pola yang super canggih ini nggak cuma dipakai buat iklan atau video joget-joget, tapi dipakai buat nyari pola dari bunyi paling halus pergerakan bumi. Buat ngeramal kapan lagi nih si bom waktu Indonesia bakal meledak. Khususnya di jalur maut yang membentang di bawah Pulau Sumatera. Gua yakin semua dari lo pernah dengar istilah megatrust. Tapi mungkin cuma sedikit yang benar-benar tahu seberapa dahsyat dan seberapa dekat ancaman itu. Kita semua tahu Indonesia itu supermarket bencana. Mulai dari letusan gunung api, banjir bandang, sampai gempa yang ngamuk. Tapi di antara semua itu, ada satu zona yang bikin para ilmuwan nggak bisa tidur nyenyak. Zona subduksi Sumatera. Di segmen awal ini, gue mau ajak lo balik sebentar ke tahun 2004. Bukan buat nostalgia sedih, tapi buat ngingetin kita semua. Saat itu, terjadi sesuatu di dasar Laut Aceh yang merobek peradaban. Gempa raksasa M9,1 yang disusul tsunami. Itu bukan kebetulan, guys. Itu adalah hasil dari lempeng Indo-Australia yang udah pegel dan tertekan di bawah lempeng Eurasia selama ratusan tahun. Energi yang terlepas saat itu, bayangin, setara sama jutaan kali bom atom Hiroshima. Itu adalah flashback dari apa yang bisa terjadi kalau kita gagal membaca pergerakan bumi. Pertanyaannya, setelah 20 tahun lebih berlalu, apakah kita sekarang bisa ngintip rahasia pergerakan bumi ini pakai teknologi super canggih? Apakah AI yang sekarang lagi viral karena bisa bikin gambar dan nulis skripsi itu beneran bisa jadi peramal gempa kita? Ini bukan cuma soal ramalan, ini soal fakta dan mitos yang harus kita bongkar tuntas di Waring Kopi Digital kita kali ini. Oke, mari kita mulai dari si biang keladinya. Lo harus paham dulu kenapa Sumatera jadi zona paling horor. Anggap aja begini, di bawah sana lagi ada permainan tarik tambang raksasa yang udah berlangsung jutaan tahun. Di satu sisi ada lempeng Indo-Australia yang badannya berat, kuat, dan bergerak non-stop ke arah utara. Di sisi lain ada lempeng Eurasia yang jadi lantai tempat Sumatera berdiri. Ketika dua raksasa ini ketemu, lempeng Indo-Australia yang lebih berat maksa masuk ke bawah lempeng Eurasia. Proses ini namanya subduksi. Tapi karena lempeng Eurasia ini bandel, dia nggak mau turun begitu aja. Dia menahan. Akibatnya, terjadi yang namanya locking atau penguncian. Bagian atas lempeng Eurasia itu ikut terseret, tertekan, dan terkompresi. Kayak pegas raksasa yang ditarik kenceng banget. Inilah yang disebut zona megatrust. Ini adalah gudang energi. Sepanjang pantai barat Sumatera, dari Aceh sampai Lampung, semua pegas ini lagi tertekan. Setiap hari, setiap jam, tanpa kita sadari, tekanan itu terus menumpuk. Para ilmuwan bilang, di beberapa segmen, energi yang disimpan sekarang ini sudah cukup buat memicu gempa yang kekuatannya di atas M8,5, bahkan bisa M9,0 lagi. Analogi warung kopi. Ini kayak lo punya karet gelang. Lo tarik, dan tarik terus. Karet gelang itu tegang. Gak ada yang tahu persis kapan karet gelang itu putus. Tapi lo tahu, semakin kencang ditarik, semakin pasti dia akan putus. Dan ketika putus, lep, energinya terlepas. Nah, megatrust Sumatera itu adalah karet gelang yang udah ditarik maksimal. AI masuk di sini bukan buat nebak kapan putusnya, tapi buat ngukur seberapa tegang karet gelang itu di setiap titik. Sekarang, gimana caranya AI bisa ikut campur? Orang awam sering salah kaprah. Mereka mikir AI itu bisa ngasih tanggal dan jam spesifik gempa. Itu mitos. Bahkan teknologi paling canggih di dunia pun nggak bisa. Kalau ada yang bilang bisa, itu hoax.
AI di bidang mitigasi bencana bekerja sebagai detektif pola yang paling sabar dan teliti di dunia. Begini kerjanya. Bumi itu ngobrol. Dia ngirim sinyal non-stop, tapi volumenya pelan banget dan bahasanya rumit. Sinyal itu bisa berupa 1. Pergeseran GPS. Stasiun-stasiun GPS di Sumatera bergerak beberapa milimeter per tahun. AI memproses data pergeseran ini untuk melihat di titik mana penguncian lempengnya paling kencang, alias di mana pegasnya paling tegang. 2. Data seismik. Puluhan ribu gempa kecil, bahkan yang nggak kita rasain, terjadi setiap tahun. Bagi kita itu noise atau bising. Tapi bagi AI, setiap gempa kecil ini adalah satu kata dalam kalimat panjang bumi. Intinya, AI nggak meramal. AI cuma bilang, berdasarkan semua data historis dan pergerakan real-time yang gue lihat, probabilitas terjadinya pelepasan energi besar di zona X dalam 5 tahun ke depan adalah Y%. Ini namanya Seismic Hazard Assessment, yang jauh lebih akurat dan dinamis dibanding model-model lama. Lo mungkin nggak percaya kalau AI ini udah dipakai. Contoh nyata terjadi di California, daerah yang juga punya megatrustnya sendiri. Di sana, para peneliti menggunakan deep learning untuk memprediksi aftershocks atau gempa susulan. Ini fakta mengejutkan dan penting. Biasanya, prediksi gempa susulan itu cuma pakai model matematika sederhana. Alias, kalau gempa pertama M7, susulannya kira-kira M5 dan jumlahnya sekian. Tapi, AI, dia bisa melihat pola interaksi antar patahan yang jauh lebih kompleks. Studi di California menunjukkan AI bisa memprediksi lokasi gempa susulan 5 kali lebih akurat dibanding metode konvensional. Tapi, ada satu tantangan fatal yang bikin AI ini stres, dan ini adalah plot twist-nya. Tantangan itu namanya the tectonic noise problem. Masalahnya, pergerakan lempeng itu selalu terjadi. Ribuan gempa mikro setiap hari. Membedakan antara gempa kecil yang biasa dan gempa kecil yang merupakan force shock dari gempa raksasa itu hampir mustahil, bahkan bagi AI tercanggih sekalipun. Para ilmuwan saat ini sedang berupaya keras melatih AI dengan data dari semua gempa besar di seluruh dunia. Mereka ingin AI menemukan sidik jari unik dari gempa raksasa, yang mungkin berupa pola getaran mikro, perubahan kecepatan gelombang seismik, atau anomali kecil yang hanya berlangsung beberapa jam sebelum bencana. Sampai pola itu benar-benar teridentifikasi, AI hanya bisa memberikan peringatan probabilitas jangka panjang, bukan peringatan waktu nyata. Kalau AI gak bisa bilang kapan, lantas apa gunanya bagi kita? Jawabannya ada di konsep Early Warning System yang diperkuat AI. Begini cara kerjanya. Saat terjadi gempa, ada 2 jenis gelombang yang dilepaskan. 1. Gelombang P. Ini cepat, dia yang duluan datang, tapi energinya kecil. 2. Gelombang S. Ini lebih lambat, tapi energinya besar. Dia yang menyebabkan kerusakan parah. Jarak waktu antara kedatangan gelombang P dan gelombang S itu bisa dari beberapa detik sampai beberapa menit, tergantung jarak dari pusat gempa. Detik-detik inilah jendela emas kita. AI masuk di sini. Begitu sensor seismik menangkap gelombang P, AI langsung memproses data itu dalam milidetik. Dia menganalisis kekuatan, lokasi, dan memprediksi seberapa besar gelombang es yang akan datang, jauh lebih cepat daripada manusia. Apa yang bisa dilakukan dalam waktu 10-60 detik? Otomatis mematikan jalur kereta cepat, memutus aliran listrik di daerah rawan untuk mencegah kebakaran, mengirim notifikasi ke HP lo, segera berlindung, gelombang kuat akan tiba dalam 20 detik. Ini bukan prediksi, ini deteksi dini yang ultra cepat. Ini adalah cara AI mengubah fatalisme bencana menjadi kesempatan untuk mitigasi. Dia gak menyelamatkan lo dari gempa, tapi dia ngasih lo waktu beberapa detik untuk berlindung di bawah meja. Detik-detik itu yang bisa membedakan antara selamat dan celaka. Kita sudah lihat, AI itu alat yang luar biasa, tapi dia bukan dewa. Menggantungkan keselamatan pada ramalan AI secara total adalah kesalahan besar. Kenapa? Karena bencana alam itu multifaktorial dan chaos secara natural. Bumi bukan komputer yang bisa didebak. Ada istilah the black swan event dalam konteks bencana. Oleh karena itu,
Teknologi canggih seperti AI harus berjalan beriringan dengan kecerdasan manusia dan kearifan lokal. Percuma punya EWS yang canggih kalau masyarakat di pantai barat Sumatera gak tahu harus lari kemana atau prosedur evakuasi tsunami-nya gak pernah dilatih. Di akhir perjalanan kita ini, mari kita kembali ke bom waktu di Sumatera. Jika AI bilang probabilitas gempa besar di Mentawai dalam 20 tahun ke depan adalah 90%, ini bukan undangan untuk panik. Ini adalah panggilan keras untuk mulai membangun rumah yang lebih kuat, memasang sistem peringatan yang lebih baik, dan yang paling penting, melatih diri kita dan anak-anak kita tentang prosedur drop, cover, and hold on, serta jalur evakuasi. Jadi, bisakah AI canggih ngeramal bencana alam di Indonesia? Jawabannya adalah ya, tapi bukan seperti ramalan dukun. AI bisa memprediksi probabilitas, lokasi, dan dampak dengan akurasi yang terus meningkat. Coba kasih tahu gue pendapat lo di kolom komentar. Dan jangan lupa subscribe ke Tau Gak Sih Lo buat ngebongkar fakta-fakta mind-blowing lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.